What are we gonna do? Told you. We're gonna hang out. Gonna watch a movie. Gonna take some pictures. And I'll pay you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah meluangkan waktunya untuk agenda pertemuan kita pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan namaku Yusuf Abian Ahmad selaku konselor pada kegiatan kali ini. Baik, kabarnya baikkah semuanya? Sudah makan kah? Belum. Kena ditraktir. Baik, nampaknya ini kita selaju reuni lah karena sama-sama saling sibuk perkuliahan. Yang satu kuliah di luar negeri, yang satu di UI, sangat luar biasa sekali teman-teman. Baiklah, karena kita sebelumnya sudah mengatur ketua kelompoknya, pada Hoye sebagai ketua kelompok, persilakan untuk memperkenalkan teman-temannya, dirinya dulu sendiri dari awal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khair Abid Gufron, Universitas UIN Banjarmasin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Oke, selanjutnya ada Hafid. Perkenalkan, nama saya Hafid MLG. Saya sekarang kuliah di Universitas Indonesia, prodinya Neuroscience di Fakultas Psikologi. Sekarang saya kuliah semester 9. Baik, selanjutnya Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari ULM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen dari semester 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Wafa, dipanggil Nabil, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin semester 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ghazi, dipanggil Riza, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Teknik, program studi S1 Arsitektur, semester 3. Oke, baik, karena semuanya sudah melakukan perkenalan, sebelum aku lanjut mungkin ingin menjelaskan sedikit tentang tujuan yang kita lakukan sekarang ini. Yaitu tujuannya di sini kita melakukan konseling kelompok untuk menemukan sebuah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta dapat mengatasi masalahnya. Itu adalah tujuannya. Baik, untuk langkah-langkah yang akan kita laksanakan hari ini, yang pertama, karena kita sudah kenalan, kemudian sudah aku jelaskan juga tentang beberapa hal yang terkait dengan dengan konseling kelompok. Kemudian kita akan melaksanakan berbagai kegiatan konseling dengan teknik kursi kosong. Kemudian diikuti dengan ice breaking, dan yang terakhir adalah penutup. Dan pelaksanaan ini, aku harap kita semua berpartisipasi secara aktif dan mampu untuk berkomitmen tetap fokus selama kegiatan berlangsung. Apakah setuju semua? Oke, baik. Kemudian aku izin menjelaskan juga asas-asas yang ada dalam konseling kelompok ini. Di sini kita menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Jadi semua yang kalian ceritakan di sini, insya Allah tidak akan sampai ke berakhir di atap ruangan ini aja. Baik. Dan semua data-data yang kalian sebarkan di sini nih bakal aman, kada bakal bocor. Apakah dapat dipahami? Oke. Baik, sebelum kita mulai mungkin saya izin sedikit membuat peraturan. Sebelumnya kita sudah mengetahui salah satu asas tadi, yaitu kerahasiaan. Nah, dalam konseling kelompok ini kita ada beberapa aturan. Yang pertama, masalah yang diceritakan tidak boleh diceritakan kembali di luar ruangan ini. Yang kedua, kalian diperbolehkan untuk menyampaikan hal yang ingin ditanyakan. Yang terakhir, selama kegiatan harus tetap fokus dan aktif dalam kegiatan konseling. Dapat sepakatikah aturannya ini? Oke, baik. Baik, kita menyepakati dulu untuk waktu pertemuan ini mau berapa menit. Kalau dari aku opsinya 45 menit, 1 kali 45 menit. Mungkin ada yang ingin memberikan opsi?
Pokoknya 30. 30 yang lain? Kalau nggak salah itu. Kalau lah 30 kah? 7, oke semuanya coba. Oke 30 menit. Baik, kutanyakan sekali lagi apakah semuanya siap untuk melaksanakan konseling kelompok pada hari ini? Baik. Izin juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan konseling kelompok. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kita sudah kenalan, kemudian kita melaksanakan berbagai kegiatan tadi, dan yang terakhir penutup. Kemudian saya menjelaskan yang teknik yang akan kita gunakan yaitu teknik kursi kosong. Teknik ini memiliki langkah-langkah, yaitu kalian diminta untuk mengidentifikasi atas kekurangan dan kelebihan diri kalian masing-masing. Kemudian memberitahukan bagaimana aturan yang ada pada teknik kursi kosong, dan kalian akan diminta agar bisa menghadapi diri pada suatu situasi di mana dan kapan harus berperan sebagai top dog dan kapan harus berperan sebagai underdog. Dan yang terakhir, saat kalian bermain peran dalam teknik kursi kosong, kalian diminta untuk benar-benar menghayati perannya tersebut. Jangan bercanda dan apapun, seolah-olah kalian sedang menghadapi masalah yang tersebut dan terjadi. Dan yang terakhir, kalian diminta untuk menganalisis akan perasaan-perasaan yang dialaminya dan mengevaluasi seberapa efektif dan keberhasilan dalam pengungkapan perasaan diri kalian tadi. Kemudian, kupersilahkan kepada Bu Ankam untuk menceritakan permasalahan apa yang pernah atau yang sedang Bu Ankam alami. Kupersilahkan dari Khoi sebagai ketua untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi permasalahan ulun di sini tentang kerja kelompok. Terkadang ada yang tidak mengerjakan, kan ini kerjaan kelompok. Jadi cuman terkadang 1 atau 2 orang saja yang mengerjakan. Nah, cuma itu saja sih. Ya. Teman dia dalam kerja kelompok. Oke, pada Habib. Jadi permasalahan saya ini dengan teman kos saya. Kami sudah berteman sekitar udah 4 tahun kan dari semester 1. Tapi waktu semester ini kan ada tugas tuh. Tugasnya research tentang koneksi 2 neuron di dalam otak yang berhubungan saat kita sholat gitu kan. Jadi saya sudah ngabisin 2 bulan ngerjainnya, ternyata teman kos saya diambil sama dia itu flash disk saya yang isinya research papernya, terus dia tiba-tiba pindah kos. Jadi saya dilema, ini kok teman saya tega banget sih gitu, jadi saya sedih. Itu aja sih saya. Wah, sama aja intinya tentang pertemanan juga. Baik, pada Irfan dipersilahkan. Ya, kalau masalah dari saya mungkin jengkel terhadap seorang yang suka bertanya secara berlebihan ya, apalagi pada tugas kelompok saat presentasi. Bertanya boleh-boleh saja gitulah sebenarnya, cuman gak usah terlalu menyudutkan kelompok yang sedang presentasi begitu. Ya mungkin begitu saja sih. Tentang pertemanan juga pada Nabil. Mungkin lebih ke kurang lebih sama kayak punya Khoi tentang pertemanan. Oke, baik, terakhir pada Rija. Sama, karena kita kuliah juga pertemanan juga, jadi mungkin kayak kawan yang ada tapi bergaul yang lain gitu. Oke, baik, sudah kita dengarkan semua tentang permasalahannya masing-masing. Sekarang kita pilih, karena cuman di sini ku dengar ceritanya tentang masalah pertemanan. Apakah setuju aja kita akan konseling kita per hari ini membahas tentang pertemanan aja? Oke. Nah, yang kita lakukan pada praktek ini akan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah aku jelaskan tadi. Jadi kita sepakati dulu siapa yang ingin menceritakan lebih lanjut tentang permasalahannya yang sudah dijabarkan sebelumnya tadi. Siapa yang ingin? Enggak. Siapa? Iya. Bujur.
Rija. Dengan Rija. Baik, karena yang lain juga sepakat juga, Rija yang akan melanjutkan ceritanya lebih dalam. Jadi yang ketika Rija menceritakan masalahnya menggunakan teknik kursi kosong, yang lain bisa memperhatikan, lalu setelah Rija selesai menceritakan apa yang terjadi, yang lain dipersilakan untuk menanggapi dan memberikan saran atau apa yang bisa membantu Rija menyelesaikan masalah tersebut. Baik, sebelumnya banyak aja nggak? Belum. Baik. Take one. Kelihatan nggak? Action. Ya, jadi di sini karena teman-teman memilih Rija sebagai yang bercerita lebih lanjut tentang permasalahannya, di sini sudah disediakan 2 buah kursi kosong. Yang satu di sini sebagai posisi underdog, yang di sini sebagai posisi top dog. Baik, mungkin tanpa basa-basi kita langsung saja, saya persilakan kepada Rija untuk memulai. Apa nih? Prolog. Sekarang aja. Prolog dulu. Jadi, Diam lah. jadi aku misi kawan no. Awal dulu, kisah dulu. Jadi aku misi kawan sahabatan. Nah, ini kayak itu ngalih benar. Apa? Kayak tapi orangnya bapilih. Pos. Ya. Kurang kah? Pada jadi lah. Di pos. Jadi ada tonton. Nah, itu kayak berpilih mana gitu, kayak apa? Overthinking ya, crash isu orang. Jadi kayak timbul kami itu kayak ngalih kayak bakawanan tuh, kayak mulai circle seorang tuh. Jadi apa nih kisahnya, aku bawaan dari lawan kurangnya apa? Ya. Sini kamu berkisah sebagai posisi kamu, apa yang ingin kamu sampaikan ke orang itu kisahnya ada orang si A. Iya. Si A. Sebut namanya juga ada apa, Pak? Karena ada asas kerahasiaan. Apa juga? Si A. Apa lah? Saya aku bertamu lawan Mila. Oke, mulainya. Sampaikan aja semuanya. Sudah bang masalahnya. Pertama tuh apa kalian pendapat kamu lawan kawanan yang lain? Pendapatan kawanan yang lain kayak apa? Kenapa jadi kayak ngalih banget itu kawan yang lain, bebaur yang lain kayak jauh. Tahu ya, mungkin ada masalah kayak misalnya ada mantan kamu kah katanya di kawanan. Cuma kayaknya kayak ada hubungannya lawan kawan-kawan yang lain gitu. Lawannya kalau aku cari-cari tahu, kayaknya ikan kan ada bermasalah lawan beberapa orang gitu. Jadi kenapa kayak kisahnya kayak jauh lawan kami tembok kayu mula circle seorang. Kadang anak tahu kadang anak nyaman gawe tugas supaya nyaman gawe tugas berkelompok gitu. Soalnya kalau ada tugas, kalau ikan digabung lawan buahnya kayak begawe seorang timbul kayak misi kelompok tuh nah. Kayak bully, timbul kalau ada rapat ngali, kalau ada tugas ngali. Kan yuk paling memandang lawan siapa-siapa ya, orang-orang tertentu ya. Lawan aku misalnya, lawan si I misalnya, kayak dikit aja orangnya. Padahal paling kan ada masalah yang lain, timbul kayak kawanan kamu yang lain tuh empat-empatan gitu. Timbul buhannya itu karena bakawan lawan yang lain gara-gara kami jauh. Karena kan superiornya bahasanya di circle.
itu menyayangkan benar kamu. Sudah. Nah, kalau sudah lo itu kan kamu tadi berkisah itu memvisualisasikan itu di posisi kamu sekarang nih, Ikam ke posisi kursi sebelahnya. Ini posisinya Ikam sebagai orang yang kamu sampaikan tadi tuh, nah respon orang itu nah apa Menurut gua ya menurut kamu tuh respon orang apa kamu sampaikan di situ di kursi sebelahnya. lah saya selaku kursi al ini ani binian ani binian jawab kamu tadi. Kalau aku melihat dari kemungkinan jawaban itu kadai aku adai berjauh lawan bukan kamu gitu, bukan kamu juga jauh lawan aku tahu bukan kamu apa anehnya gitu. Aku menarik kayak itu bang jawabannya, cuma kalau menurutku jawaban dari yang top blok tadi mungkin karena aku ada masalah hubungan di kelas lo. Aku ada soal pacaran, habis itu putus kawan kelas timbul ada juga masalah lawan pacarnya yang ini timbul kayak renggang, apalagi pacarnya yang ini bakawanan lawan binian yang lain gitu. Timbul aku tuh merasa dijauhi sama yang lain. Terus kalau misalnya kayak kawan-kawan yang lain ada hubungan itu, aku tuh kayak kurang seret tuh lawan sifat buannya, kayak kada cocok banget kayak gitu nah. Aku lawan sifat buannya. Ada beberapa yang aku tak masalah gara-gara sifat buannya. Jadi aku tuh ada waktu orang-orang itu sifatnya itu. Kadang aku bergaul dengan orang yang lain yang sifatnya jauh bandar lawan aku. Karena semuanya sudah mendengarkan visualisasi dari Rija, apa yang masalah yang Inya alami, kupersilahkan kepada kawan-kawan semua satu persatu untuk menanggapi atau memberikan feedback terhadap permasalahan yang dialami oleh Rija. Mungkin ada yang ingin mengajukan diri sebelum kutunjuk? Saya ada. Oke, silahkan. Ya, jadi ini sebenarnya masalah Rija temannya dia orangnya trust issues ya, dan karena orang-orang trust issues itu biasanya kita yang kurang tahu sih apa backgroundnya kan, apa yang pernah dialami kita nggak tahu kan ya. Jadi biasanya susah kalau kita berasumsi, itu biasanya bahaya. Ini dan Rija ini sepertinya nge-handle ini sudah bagus banget ya. Dia sudah mencoba mengkonek dua belah pihak supaya bisa kedepannya lebih bagus, lebih damai gitu ya, dan mencoba mengambil kepercayaan dari temannya yang trust issues tadi ya. Sepertinya dia sedang handle sangat bagus banget. Good job, nice. Itu saja sih. Oke, terima kasih buat Hafid. Mungkin yang lain, penonton yang lain ada yang ingin menanggapi? Diskusi ya, kalau mau Diskusi. Oke, Khalid sepertinya Khalid sangat semangat ingin menanggapi. Silakan Khalid. Dipersilakan yang lain dulu. Oke, Khalid. aku menanggapi. Karena boleh, jangan. Mungkin, ayo yang lain. Ini Bapak konselor mau menanya. Saya terakhir. Saya ada bagian dulu khusus. Oke, ambil. Ya memang Bang, kalau bahasa Indonesia apa sebanyak? Bebas ya, campur. Manusia di perkuliahan memang kayak itu.
Apalagi kalau dulu ya dunia perkuliahannya emang ya ada mindsetnya kayak gabung ke bawah sosial media. Ada yang memang ya terpengaruh sama Twitter juga dan sebagainya, intinya sosial media lah, yang menganggap ya kayak quote-quote galau di Twitter atau di TikTok itu bisa mempengaruhi juga salah satunya. Tapi yang pasti di perkuliahan ini tuh memang mayoritas kalau memang misalkan dari awal perkuliahan intinya image atau menangkap teman-teman yang buruk atau ya istilahnya kada pas gitu, nah pasti langsung ke arah apatis sama kawan-kawannya, kayak merasa aku aja gitu, nah kada merasa suatu kelas. Dan memang perbedaan pendapat itu pasti ada gitu, nah di dinamika perkuliahan tuh, namanya juga perkuliahan lo, kalau mungkin kita sama satu kepala, karena memang itu yang malah dunia perkuliahan malah lebih ramai gitu, lebih berkembang. Dan dari adanya konflik tadi itu kawa kita mendapatkan suatu perkembangan atau suatu hikmah lah dari balik itu. Ya bisa dibilang tadi yang sudah disebutkan bisa jadikan hikmah bahwa manusia itu ada awal sama dan kita ada awal juga please everyone gitu. Ada awal dua pihak nih saling keras kepala, ya intinya tuh harus ada satu pihak yang mengalah dan mendekati satu pihak yang berkeras supaya dengan pendapatnya itu nah bujur. Karena ini tadi lo pada orang ini kada hendak orang ini kada pas lawan aku dahai gitu, nah aku lepas. Jadi padahal sebenarnya kada gitu, cuman ini membuat kayak asumsi-asumsi gitu, nah dan asumsi itu jadi pikirannya seorang gitu. Emang orang-orang itu harus diparaki begimitan lewat personal, paling kada lewat kawannya, emangnya percaya dulu dari kawannya dulu, baru dari kawannya itu bisa minta bawa bertamuan lawan si manusianya itu, yang orang yang bermasalah tadi lah, saling berpandiran tatap muka, supaya kalau misalkan tatap muka, kalau misalkan lewat kada lewat tatap muka atau lewat chat aja kan biasanya salah paham, pasti salah paham atau ya belain gitu nah dengan apa maksud yang kita inginkan. Karena di dalam sosial media atau pas lewat chat itu kita cuman intonasinya itu ada jelas gitu, terbatas. nah ya terbatas, jadi bisa diinterpretasikan atau diartikan dengan banyak cara lah intonasinya. Jadi makanya untuk hal-hal seperti itu lebih baik segala masalah yang sejenisnya itu lebih baik langsung bertamuan aja, boleh bertamuan, cari jalan tengahnya. Kalau misalkan memang kada dapat dua antara kita yang mengalah atau yang mengalah, lihat kondisi. Tapi paling baik kalau misalkan hanya kada mengalah, kita aja mengalah gitu, mencoba memahaminya lah, paling ada itu Bang. Kalau gua Bang kayak apa, kalau ngeliatnya kayak kita tuh kada move on gitu, kada move on lawan SMA. Jadi kayak misalnya waktu masuk tuh lo pasti kayak beda, wah beda-beda orangnya gitu. Kayak aku waktu awal masuk tuh beda-beda orangnya, nih kawalah aku cocok lawan buahnya nih gitu, langsung mikir gitu. Nah mungkin itu kayak itu juga kalau menurutku sama Bang, itu kayak itu kayak cocok lah kalau buahnya ini. Kayaknya aku masih tersek lawan kawan SMA aku itu daripada buahnya ini. Nah itu mulai awal kayak itu juga timbul, tapi ujung-ujungnya kada ya gitu. Kayaknya kada seburuk ekspektasi kalau lawan. Oke, baik yang Mungkin dari Irfan atau dari Khair? Ya, saya ingin menyampaikan pendapat dari saya. Menurut saya, yang pertama-tama, yang paling penting adalah orang tersebut harus bisa beradaptasi terlebih dahulu. Jadi kemampuan beradaptasi dengan cepat itu menurut saya adalah hal yang paling penting. Apalagi kan transisi dari SMA menuju kuliah. Tentunya kedua lingkungan tersebut adalah hal yang sangat-sangat berbeda gitu loh. Kalau di SMA biasanya kita sering diarahkan segala macam, sedangkan di kuliah kan harus bisa mandiri. Tidak boleh terlalu gimana-gimana gitu.
Terus langkah yang diambil sama Rija tadi menurut saya itu sudah tepat. Dia mengambil pilihan netral, jadi bisa menggabungkan berbagai macam pihak yang telah terpecah belah tadi. Jadi menurut saya itu sangat-sangat bagus dan cermat. Mungkin itu saja sih dari saya. Oke, mungkin terakhir dari saudara Khair, ada yang ingin tanggapi? Untuk preferensinya kuliah. Mungkin Khair juga punya pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh Rija. Jadi mungkin Khair bisa membagikan tips and trick bagaimana cara Berteman yang baik. yang baik. Di sini aku ini juga tapi akrab gitu nah, tapi ini jualan kawan di kuliahan gitu nah. Jadi Kami introvert. kalau masalah gitu tuh aku tapi banyak juga dapat ini gitu nah. Tapi akrab juga gitu loh kawan kuliah nih, karena kan kadang tuh kebanyakan kami ini selama tuh online gitu nah. Lawan juga tapi akrab tuh bang, karena semester 1 sampai berapa gitu nah online. Oke, dapat dipahami bahwa Khair adalah anak corona, jadi mungkin jadi kurang berteman dengan teman-temannya. Oke, baik, kita terima kasih pada teman-teman semua yang telah memberikan masukan kepada Rija. Oke, baik, karena semuanya sudah mendengarkan cerita dari Riza tadi, banyak juga yang memberikan tanggapan. Luar biasa tanggapan dari teman-teman semuanya. Mungkin itu tanggapannya sangat membantu pada Riza untuk menyelesaikan masalahnya ke depannya. Mungkin sedikit tanggapan juga dari aku, masalah yang sampean rasakan tadi bisa diselesaikan menggunakan kepala dingin. Jangan sampai terlalu berlarut-larut, karena kita semua pasti ada masalah, tapi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Oke. Sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, kita adakan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking ini berguna untuk merekatkan kembali hubungan kita yang telah renggang karena semuanya sedang sibuk dengan perkuliahannya masing-masing. Mungkin Berbagi waktu ya. yes. Semuanya boleh. Halo saya ganteng. Oke, semuanya tangannya boleh ke depan seperti ini. Ini yang bisa mengikuti saya boleh pulang duluan atau boleh beristirahat. Ikuti ya, satu, lacain dulu. Bani wu, bani. Siapa yang bisa ngomong? Bani wu, bani. Salah. Ayo siapa yang Ulang. Bani wu, bani. Siapa yang bisa ngomong? Oh, bani wu, bani. Nah, benar. Saya mau mencoba. Oke, silakan semuanya boleh mencoba. Bani hub, bani. Salah. Bani wu, bani. Iya, benar. Sama. Nah, Bani Salah. Nah, bani hub, bani. Salah. bani wu, bani. Salah. Itu mah betul. Contoh Bani. Siapa yang bisa membuatnya? Oh, siapa yang mau empatin lah? Ya. Bani hub, Salah. Ujur ya salah. Oh ya kan. bani wu, bani. Salah. bani. Salah. Oke, karena Bapak gitu. ini kita sambil menutup lah, mungkin ini menjelaskan apa yang menyebabkan kalian salah karena kalian kurang fokus. Lihat di kami.
Bani wup, bani. Nah, Oh, ininya. Jadi kamu habis tutup bani wup, bani. nah itu kan tertinggal. Oke. Baik, itu penutup kita pada pertemuan malam kali ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak pada kawan-kawan semua atas telah meluangkan waktunya mengikuti konseling kelompok. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita atur jadwal terlebih dahulu. Mungkin apakah nampaknya tuan rumah sangat semangat sekali ingin memberikan open house rumahnya untuk pertemuan selanjutnya. Wah, luar biasa sekali, setiap hari semangat ya. Baik, mungkin untuk aku memberikan opsi Sabtu depan untuk kegiatan konseling selanjutnya, apakah disetujui? Setuju. Oke, baik. Karena sudah sepakati kita akan melakukan konselingnya pada Sabtu depan, aku cukupkan untuk pertemuan kita pada malam kali ini. Saya Yusuf Abian selaku konselor pada malam ini undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.